@whatsontv ya. Dan sekarang juga saya mengajak Anda nih mengenai statement yang beberapa kali juga dilontarkan oleh Bopak terkait dengan tantangan yang diberikan dirinya kepada Putri untuk melakukan tes DNA. Ini dia liputannya. Bukan udah rasa curiga lah, terlalu naif kali ya. Ya Bopak intinya cuma gini aja, kepuasan batin aja lah. Karena suara hati yang giring. Ya udah tes DNA ya udahlah gitu kan gitu. Jadi nggak ada atribut lain lah. Istilahnya mau ngejelekin dia atau Bopak enggak lah. Intinya pokoknya supaya kita ada jawaban aja dengan baik gitu. Jadi kedepannya tuh dia nggak ada buruk sangka, ada fitnah kan gitu. Ini kan sebetulnya masalah pangkalnya cuma berpisah dengan baik, kan udah itu aja. Tapi kan akhirnya jadi meluas dengan orang-orang yang nggak penting kan gitu. Nah akhirnya kita punya sisi lain, penasaran sama bapak ngobrol, Pak boleh nggak tes DNA, dosa nggak? Ya enggak lah gitu, kenapa buat suara hati kita aja. Oke, Put, alasannya kenapa? Kayaknya Putri ini dengan tekad bulat gitu ya, nggak mau ngelakuin tes DNA. Ya menurut aku sih nggak pantas ya dilakukan tes DNA. Kalau dia mau lakukan tes DNA, kenapa nggak dari anak aku lahir gitu? Dia kan yang beri nama anak aku, dia ngadakan selapanan anak aku, dia yang beri nafkah aku selama 5 bulan, dan waktu lahiran dia yang bayarin lahirannya. Terus menurut aku nggak pantas aja. Terus dia bilang katanya kan gara-gara asutan temennya, dia bilang mau tes DNA gitu. Terus kenapa kalau dia memang laki-laki, kenapa dia nggak ikutin hati nuraninya dia gitu? Kenapa dia harus ikutin asutan temennya melakukan tes DNA gitu? Oke, reaksi keluarga kamu sendiri ketika melihat Bopak sepertinya meragukan status dari anak kalian nih, bagaimana reaksi keluarganya Putri? Ya menolak, keluarga aku semua menolak. Kan kalau seandainya dia 3 tahun ini dia nggak pernah ngasih nafkah anak aku ya, kalau seandainya ini terbukti anaknya Bopak, aku nggak tahu deh nanti dia gimana. Gitu ya? Iya, 3 tahun aja dia nggak tanggung jawab. Oke, Putri ini kan menolak gitu ya, maksudnya untuk melakukan tes DNA dengan kalimat dengan kata-kata yang tidak pantas, harusnya Bopak meminta hal tersebut gitu ya. Nah, bukti apa gitu ya yang kamu punya cukup kuat dan meyakinkan juga kepada publik bahwa memang ini adalah hasil pernikahan kalian gitu loh, bahwa anak ini memang hasil pernikahan kalian gitu. Waktu aku mengandung, dulu kan aku nggak ngidam ya, yang ngidam itu Bopak. Bopak pernah bilang sama aku, dia ngidam makan rujak di pinggir kali, kan di situ Bogor di pinggir kali. Nah dia ngidam waktu itu. Terus dan anak aku setiap nonton Bopak, dia sering nyebut anaknya Abi, ayo kita ketemu Abi. Gitu ya. Nah kalau seandainya nanti setelah dibawa ke pengadilan nih, kemudian dari pihak pengadilan tetap meminta Putri untuk melakukan tes DNA, bagaimana reaksi kamu? Kalau tes DNA itu kan ini ya hak ya, kalau misalnya aku menolak kan dia tidak harus dipaksakan kalau tes DNA itu. Oh gitu ya, jadi memang kalaupun emang kamu punya hak untuk menolak gitu ya. Nah, Putri sempat kepikiran nggak nanti masyarakat ini akan memandang negatif gitu kepada kamu, karena kan dianggap kamu kok sepertinya tidak mau membuktikan tidak mau membuktikan gitu loh bahwa dengan tes DNA, karena kan selalu ini gitu yang dibawa sama Bopak gitu kan lewat media kan, tes DNA dan kesannya kalau Putri nggak mau tuh seperti ada yang disembunyikan gitu loh. Kamu khawatir nggak dengan ini malah akan jadi bumerang buat Putri nanti? Aku nggak khawatir sih, karena menurut aku sih yang Bopak mungkin nyari sensasi atau gimana di publik gitu. Kamu sakit hati nggak dengan apa yang kamu, maksudnya ya kamu kecewa nggak dengan apa yang terjadi dan apa yang Bopak lakukan sama kamu? Ya kecewa banget. Dia nggak inget apa waktu itu kan aku sering berhubungan sama dia berkali-kali di Bogor, tuh di kos-kosan dia juga. Berkali-kali itu juga ada saksi teman aku yang nungguin aku waktu aku ketemu Bopak gitu. Dengan statement Bopak pasti kan kamu ngikutin juga di media gitu ya. Mana yang paling melukai dan menyakiti hati Putri sebagai seorang wanita dan juga ibu gitu loh. Statement Bopak yang mana yang paling menyakiti? Yang menyakitkan dia bilang mau tes DNA itu. Itu ya. Dia waktu itu kan dia bilang kata hak asuh 100% dia mau tanggung jawab asalkan di tangan Bopak. Kenapa kok di sisi lain dia bilangnya mau tes DNA gitu. Di situ aku sangat menolak sekali sih untuk tes DNA juga gitu ya. Oke, nah Bopak ini juga menanyakan juga deh, maksudnya saya juga sempat menanyakan gitu ya perihal tuntutan kamu, dan sekarang kita akan melihat bagaimana tanggapan Bopak mengenai tuntutan yang kamu berikan kepada dia. Kita lihat dalam tayangan berikut ini. Karena permintaan dari Putri ini sebenarnya adalah dibiayai secara bulanan gitu kan. Jadi kalaupun seandainya
Dia maunya hak asuh atas anak nih jatuh ke tangan Putri, tapi tetap ada biaya bulanan. Apakah Bapak siap melakukan hal tersebut? Ya siap kalau dia nggak melanggar dari ayat 83 nih Undang-Undang Perkawinan kan dijelaskan di situ nayus ya kan. Wanita yang tidak berbakti terhadap suaminya itu tidak berhak untuk menuntut harta gono gini atau apapun kan itu. Jadi Bapak melihat dari itu. Nah kan selama ini kewajiban dia sebagai istri sama suaminya kan nggak ada. Kalau cerita yang sebenarnya kan kalau misalnya Bapak ke rumahnya dia di mana kan. Jadi dalam tayangan tadi Bapak ini mengatakan bahwa Putri itu nggak berhak menuntut harta karena kamu ini dianggap sudah melanggar Undang-Undang Perkawinan pasal 83. Jadi dianggap seperti apa ya? Istri tidak berbakti lah. Nah komentar kamu bagaimana? Ya, dia bilang kan katanya aku sebagai seorang istri tidak memenuhi kewajiban. Gimana aku memenuhi kewajiban? Sedangkan dia tuh datang seminggu sekali gitu. Bagaimana aku bisa ngelayanin dia? Gitu. Oke, berarti kamu mengakui deh bahwa memang kamu tidak memenuhi kewajiban kamu sebagai seorang istri dan tanggung jawab kamu sebagai seorang istri dong. Ya, jadi gimana? Dianya tuh jarang datang gitu. Seminggu sekali datangnya. Datang menemui aku seminggu sekali. Dan mau tidak mau berarti kamu tidak memenuhi kewajiban kamu sebagai seorang istri. Kalau aku sih mau gitu memenuhi kewajiban aku sebagai seorang istri ya. Tapi kan sedangkan bapaknya ini jarang pulang, seminggu sekali datangnya. Memang kalian tidak sesulit itu ya berkomunikasi dengan suami kamu sendiri. Sesulit itu kamu untuk apa ya? Maksudnya kan kalian kan pasangan suami istri kan pasti kan harus ada komunikasi gitu ya. Memang sesulit itu gitu untuk. Waktu aku sih tinggal sama bapak bisa dihitung hari ya. Aku itu waktu aku baru lahir anak aku tinggal di rumah. Aku di rumah sampai anak aku usia 5 bulan, baru aku dibawa ke Bogor. Dibawa ke Bogor, di situ aku ditinggal terus sama dia pergi. Tapi dia tinggal kan untuk bekerja sebenarnya. Iya, tapi dia datangnya seminggu sekali. Bekerja seminggu sekali. Nah, ketika dia balik sama kamu, dia memberikan kamu nafkah nggak? Iya, dia berikan aku nafkah, tapi itu juga sama Widi aja seminggu sekali dia beri aku nafkah. Tapi setiap kali dia balik ke Putri dia selalu memberikan nafkah. Iya. Berarti seharusnya bapakmu juga bekerja, tapi kemudian dia bekerja, tapi kemudian dia kembali ke kamu dan menafkahi kamu dong. Waktu dia menafkahi aku itu posisinya waktu aku masih di rumah. Aku kan disuruh bapak tinggal di rumah dulu sampai anak aku usianya yang besar ya. Kan waktu itu masih bayi, aku nggak bisa ngurus sendiri. Gitu ya. Intinya adalah sampai akhirnya Putri pun memutuskan untuk keluar dari kos-kosan tersebut. Ya karena di situ juga aku dapat isu yang tidak katanya bapak tidak selingkuh gitu ya. Dia ada yang lapor sama aku kalau bapak itu udah pernah menikah udah punya anak 2. Jadi intinya akhirnya nih Putri ini keluar dari rumah gitu kan, terus akhirnya dari situlah berjuang menghidupi anak kamu. Dan sebenarnya apa saja kan yang dilakukan oleh Putri gitu ya untuk bisa menghidupi anaknya, membuat anaknya ini tetap bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat gitu di tengah situasi rumah tangga ayah dan ibunya mungkin yang tidak baik. Kita akan cerita setelah ini. Saya segera kembali untuk Anda.